Beberapa warga desa Wuring Laut, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur memilih mengungsi di Sampan saat gempa susulan kembali terjadi. Warga desa Wuring Laut mengaku merasa lebih aman mengungsi di Sampan dibandingkan di pengungsian terpusat yang berjarak 5 km dari desa. Informasi selengkapnya berikut liputan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dan juru kamera Andi Isworo. Pemirsa, 12 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores, hingga saat ini sebagian warga yang biasanya mengungsi di pengungsian terpusat Gelora Samador, lapangan Gelora Samador Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, saat ini mereka sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing setelah 12 hari pasca gempa. Dan inilah kondisinya saat ini di Desa Wuring Laut. Pemirsa, memang Desa Wuring Laut ini adalah desa yang seluruh rumahnya ini berada di atas laut dan warganya hingga saat ini masih mengalami trauma berkepanjangan karena pada tahun 1992 tsunami yang terjadi ini menghabiskan seluruh rumah yang ada di Desa Wuring Laut. Ada sebanyak 6.259 kakak yang tinggal di sini dan seluruhnya terdampak dari gempa yang terjadi tidak hanya di 1992 tetapi juga yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Dan di sini tidak hanya mereka yang mengungsi di lapangan Gelora Samador tetapi juga banyak warga yang mengungsi secara mandiri seperti di kapal dan juga di teras rumahnya masing-masing. Dan untuk mengetahui kira-kira apa alasan warga memilih untuk mengungsi di kapalnya masing-masing, kita akan coba menanyakan di sini kepada salah satu warga dari Desa Wuring Laut. Sudah bersama saya, Pak, dengan Bapak siapa ini? Pak Tawin. Mengapa Bapak memilih untuk mengungsi di Sampan? Kita rasa aman di Sampan. Kalau datang tsunami kan kita harus ke laut lagi, sekitar 15 meter dari pesisir toh. Itu rasanya aman di situ. Karena kejadian itu hari waktu 92 kan begitu. Kena tsunami di pantai saja, tidak sampai ke laut. Kalau di laut sana di sekitar 15 meter dari pantai, aman di sana. Makanya kita mengungsi baiknya kita turun di Sampan saja, menyelamatkan diri toh. Pak, nih Sampan ini mungkin bisa dijelaskan Pak, bisa muat berapa banyak orang Pak di dalamnya? Bisa 10 bisa. 10 orang. 10 orang dengan anak-anaknya. Jadi gempa susulan ini kan terus terjadi Pak, bahkan semalam terjadi juga di pukul 10 WITA begitu ya, 10 malam. Kira-kira Bapak saat itu langsung lari ke Sampan atau berkumpul dulu di titik kumpul di dekat? Langsung yang turun ke kapal. Langsung turun ke kapal? Iya, terjadi kan siang pagi toh, jam 5 itu. Langsung turun sudah dari rumah ke Sampan. Pak, kan di sini juga ada pengungsian terpusat yang disediakan dari pemerintah di Gelora Samador. Iya. Mengapa Bapak tidak berpikir untuk mengungsi di Gelora Samador? Ya itu sudah terbiasa toh di Sampan. Kita nelayan toh. Seperti apa sih Pak dengan pasca gempa ini dengan pekerjaan Bapak? Apakah masih bisa tetap melaut atau seperti apa? Sementara ini belum melaut. Kita masih trauma toh. Ya. Kita tunggu dulu dari pemerintah toh. Kalau rasanya sudah aman, bisa melaut sudah. Apakah hingga saat ini sudah ada himbauan dari pemerintah kapan batas amannya Pak untuk bisa melaut lagi? Belum. Sementara ada juga yang melaut, sementara masih ada ragu-ragu juga toh. Tunggu dari pemerintah toh. Terima kasih banyak Bapak. Itu dia tadi pemirsa wawancara kami dengan salah satu warga dari Desa Wuring Laut. Memang dikatakan memang sudah terbiasa begitu untuk tinggal di Sampan begitu, dan hal tersebutlah yang membuat mereka tidak memilih untuk mengungsi di pengungsian terpusat yang disediakan, yakni di lapangan Gelora Samador yang berjarak sekitar 5 km dari Desa Wuring Laut. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Nadia Soraya, Andi Isworo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.